Yang kedua, ada orang itu dikasih masalah, itu mau ditunjukkan kelemahannya apa? Mau ditunjukkan kamu kelemahannya bagian ini, kekuranganmu itu bagian ini. Maka dia kena masalah di bagian-bagian yang lemah itu. Misalnya, ada orang itu punya kelemahan temperamen. Soalnya bapak ibu iku ya murang-muringan. Jadi dia sering melihat bapak ibu murang-muring. Ono masalah langsung muntap. Ono apa langsung muntap. Gak iso musyawarah, Pak. Terus direkam sama dia. Masuk ke kolbunya. Terus tidak pernah ketemu pengajian. Ya, nggak pernah ketemu pendidikan, nggak ada yang terkoreksi. Jadilah itu kolbu, satu rekaman yang ada di dalam dirinya. Ya otomatis Pak, ketika selama dia nggak ada pembinaan, ya tetap jadilah begitu. Ya itu yang dinamakan fotokopi ini wong tua. Apa bisa berubah? Bisa. Ya, kalau mau berubah, kalau menyadari bahwa temperamen itu memang bukan akhlaknya Nabi. Muhammadiyah itu kan iya itu sifat. Ya, berarti kalau dia Muhammad mau niru sifat-sifatnya Nabi. Ya, sifatnya Nabi itu kalau sama orang marah apa banyak toleransinya? Kalau sama orang banyak toleransinya, Pak ya. Tapi kalau urusannya agama Allah nggak toleransi. Tapi kalau urusan sama makhluk ditarik begini, ya biarin sama Nabi. Ya, nek jenengan kan gak tarik langsung metu juruse gitu. Metu juruse, pengen praktek ngono, ketokne guwatel gak praktek jurus apa ngono ya. Jus mau itu. Nah, makanya kan itu Pak, ada jenis masalah itu apa? Untuk memunculkan kelemahan, garapen itu. Garapen. Terus rubah menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik. Bahasa Al-Qur'an liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian-ujian dalam dunia itu ada yang targetnya supaya kamu itu berubah jadi yang lebih baik. Misalnya kemarin kalau ada omongan orang ndak enak langsung nyolot. Saya ditahan. Tahan. Meskipun ini wajahnya saya beranang. Soalnya apa? Turunan cerewet soalnya. Turunan cerewet. Mau gak komen gue gak enak. Nah tapi dia ingin merubah. Saya ingin menjadi wal kadhiminal ghaid. Ingin menahan. Mau dapat level menahan ini. Menahannya itu bukan sekedar menahan mimik wajah, tapi sampai menahannya di dalam kolbu. Tahapan berikutnya mimik wajahnya biasa, tapi kolbunya sik bedodok, gak apa-apa. Ya biasa itu tahap, ya bertahap. Kan ada Pak caranya begitu Pak. Ono wajah ya ketokane wajahnya gak apa-apa kok deh. Aku nangguri mau ngomong karo aku. Gak seneng karo awakmu iku. Cuma dek menyembunyikan di balik wajahnya itu. Lumayan ya. Gak langsung nyemprot ya. Itu tahapan ya kedua. Nanti tahapan ketiga, dodone sing dilus-elus. Ayo sepuron. Ana wong model ngono iku ya iku rahmate Gusti Allah warna-warni donya iku. Soalnya wong ku ngalami perjalanan hidup sing macem-macem sehingga karakternya macem-macem. Wis ta, kon nek ora critani uripe kon sakno, ojo mangkel, sakno. Betul Pak? Ya, kalau kita ke klien, kalau kita ini ada orang yang konsultasi tentang suaminya yang nuwakal, itu biasanya kita bacakan Pak riwayat hidupnya. Itu. Kebetulan istrinya itu bapak ibunya tenang, suka musyawarah, ya tentram. Nah, kenek bojo nek bapak ibu nih teko murang-muring tukaran sampai anak-anaknya sengidan nang kamar itu. Terus bapak ibu sibuk dewe, nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih sayang. Terus yang ketiga, yang laki-laki ini di keluarga besarnya disisihkan. Nek ono acara ulang tahun udah nang dapur, bagian dapur, keluarga miskin itu. Ya, sing kaya baru yang ikut acara. Jadi mengalami banyak riwayat begitu, sehingga pas jadi miliarder, ya, yang laki-laki jadi miliarder muncul Pak. Eleke muncul kabeh. Itu kalau dalam dunia psikologi namanya hutang pengasuhan. Ya, hutang pengasuhan. Ini dulu pernah disampaikan di SD Kreatif Muhammadiyah ya. Baratajaya. Ya, kebetulan anak saya dulu waktu di situ, kemudian psikolognya cerita tentang masalah hutang pengasuhan. Ternyata apa? 3 bulan Pak istrinya itu membayar hutang pengasuhan. Ya. Suaminya itu ngongkon ngecat polkadot ceten, pokoknya gak dosa. Ya. Dek salah tapi sing anak-anakmu kon njaluk sepuro gak apa-apa berjajar njaluk sepuro cek ayem dek. Tapi dipenuhi kabeh Pak, dituruti kabeh pokoknya bukan yang haram. 3 bulan Pak berubah itu suaminya.
Kenapa? Karena dipahami, dimengerti, dia itu banyak butuh kasih sayang, perhatian, dan keleluasaan yang dulu dia tidak dapat. Tapi istrinya ini yang ganti dari orang tuanya, karena orang tuanya jauh, tidak berada di rumahnya. Berubah ternyata. Istrinya memaafkan, istrinya tetap baik, mendoakan, berubah 3 bulan. Padahal rusake piro puluhan tahun niku nggih rahmate Gusti Allah. Jadi pun khawatir, meskipun ana wong rusak 20 tahun gampang. Nek karo Gusti Allah iku asal awakmu iku layak ditolong apa ora ngono lho masalah iku. Betul Pak nggih? Nek jenengan niku layak ditolong sobirin wis ana, yakin ya wis ana nang Gusti Allah, nggih to? Muksinin, ngapiki wong elek ya wis ana, gak usah khawatir, tenang ae. Nanti ada skenario langit yang akan berjalan. Nggih, ngaten nggih 2 nggih. Kok sik suwe kurang loro. Diterusno apa mboten, Pak? Lanjut nggih. Oh nggih, ngapunten. Kula dibatasi waktu 45 menit deh. Mboten ana napa nggih? Oh, waduh niki. Ngapunten sana nggih. Nah, baru yang ketiga, ada yang namanya masalah itu untuk naik derajat. Nek didelok ya gono eleke dhek, ya wis santun, ibadahe apik karo wong ya gak nglarani, tapi sik dikeki masalah anak loro. Ya, sik dikeki masalah bojo sing cerewet. Ya, tapi ya dhek bisa menikmati Pak akhirnya. Karena bojo sing cerewet itu musik pengantar tidur. Itu, jadi gak perlu nyetel macem-macem. Pokoknya sing lanang pinter ngerungokno. Ya gak usah dibantah. Rungokno ae. Pak, belikan ini. Iya, insya Allah. Ada kata insya Allah gitu. Ngono sing wedok ya ngomong kok insya Allah terus ya. Jadi gitu, sama perempuan itu pokoknya didengarkan, ya dituruti, nggak usah dibantah. Ya, karena wanita itu dari tulang rusuk, semakin dibantah tambah patah. Wis rungokno. Itu. Saya pernah ngalami tak tinggal ngono sik gurung waras kok. Warase ketika tak rungokno ngono baru waras itu. Niki rumus Pak, rumus nggih, rumus abadi niki. Makanya jenengan enten hadis Nabi itu, yang Nabi itu mendengarkan curhat dari istrinya panjang Pak curhatnya. Dia didengarkan sama Nabi. Sampai istrinya itu apa? Puas. Mendengarkan apa? Curhatan itu. Nabi itu pinter. Itu. Kan teori psikologinya sekarang itu kan harus 20.000 kata Pak. Perempuan tuh mengeluarkan kalimat tuh 20.000 kata per hari. Makanya akeh memang ya. Tapi yo gak kabeh wedok, mayoritas ya, mayoritas. Ojo tinggal kerja, gak waras-waras kok bojone. Ya, dirungokno sik, dikek jatah waktu seminggu ngono 2 jam ngono. Wis tamah, wis sadaqallahul adzim itu. Ya. Lanjut ya. Jadi yang ketiga itu disebutkan di dalam sabda Nabi riwayat Imam Abu Dawud ya. Jadi ada orang itu yang sudah tercatat di Lauhil Mahfudz derajatnya tinggi di sisi Allah. Tapi amalnya itu masih belum nyampe menuju derajat amal itu. Lalu Allah kasih ujian kepada dirinya, kepada anaknya, ya kepada hartanya. Supaya apa? Muncul amal-amal. Karena setiap masalah akan nyedot amal, kan gitu nggih? Kalau amalnya baik, likulli darajatim mimma amilu. Setiap derajat-derajat seseorang itu tergantung apa? Banyaknya amal yang dia lakukan. Jadi ternyata orang itu kalau bisa menikmati masalah, terus bisa berbuat sikap yang baik, derajatnya naik Pak. Ya, tapi kan gak kerasa Pak naik, betul nggih? Itu yang disebut dengan orang itu kalau gak terasa, diangkat derajatnya sama Allah, itu namanya latifun bil ibad. Allah itu lembut. Cara membawa hamba supaya hamba itu naik derajat itu lembut. Ya, ayat tentang latifun itu kan dipakai untuk kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan mengalami banyak kehinaan, dimasukkan ke dalam sumur, gitu Pak. Diselamatkan seorang pedagang, tapi dijadikan budak. Setelah jadi budak, kemudian dijual, harganya murah, ganteng regane murah, pelecehan toh Pak. Penghinaan lagi itu. Masuk ke istana ternyata digoda sama perempuan, nggih. Yang salah seharusnya pejabat, tapi ternyata yang disuruh ngaku salah siapa? Nabi Yusuf. Yono zaman saiki sing salah iku bupati ini asisten sing kon salah. Ngono. Aku gak pengen nyebut sapa. Ceritanya wis ana nang Quran niku. Kok aku wis keburu mulya, mosok aku ngedon gara-gara KPK, awakmu ae asisten. Gampang beres-beres. Lah, kan itu bisa terjadi, Pak.
Mungkin terjadi. Gitu. Ya, makanya kemudian Nabi Yusuf tuh hina, tapi kemudian apa? Naik. Dan ingat ya, kisahnya di situ, orang kalau bolak-balik ngadepi masalah, biasanya dikasih keahlian di sela-sela masalah itu. Biasanya begitu. Oke. Ada seorang ibu ya dikasih suami kena kanker, Pak, stadium 4. Lalu beliau belajar refleksi. Belajar refleksi sampai pakar refleksi, suaminya diobatin. Sembuh, bahkan diundang ke Saudi Arabia. Ya, untuk terapi itu. Tapi beliau wafat duluan. Tapi beliau bisa mendirikan sekolah refleksi, didik banyak orang yang ahli refleksi. Sak anaknya, sak mantunya jadi pakar refleksi. Ini berarti masalah jadi berkah, betul ya? Masalah jadi berkah. Ketika apa? Diterima suami yang begitu. Kan kadang-kadang ono wong wedok gak kuat. Timbang wong lanang lemprok kaya ngene tinggal ae. Ono sing ganteng nang jobo. Kan ada juga yang mikir jelek begitu, Pak. Ada kan? Ada. Oh, gak usah ngacung kok. Oh, gak usah ngacung ya. Ini kan contoh ya. Jadi orang dikasih laki-laki yang seperti itu sebenarnya mau diangkat derajat dia. Kalau mau nerima kemudian ikhtiar semampunya. Loh ini Bu, sampai jadi pakar refleksi. Terkenal itu akhirnya. Berarti naik derajat kan? Jadi makanya jangan salah tafsir dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Walaupun itu tidak enak, walaupun itu buruk. Wa asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu ada kebaikan buat kalian. Betul Bu nggih? Nah, moga-moga Pak nggih. Kok wis apik, wis ibadah, kok dikek musibah, berarti mau naik derajat. Pengen naik derajat, kok gak mantep ngene. Wah Ustadz nanti kan ada masalah Ustadz. Lah ya tergantung jenengan. Mau level 3 apa enggak gitu. Nah terakhir Pak. Terakhir beneran Pak, nomor 4 Pak ya. Enggak. Bener kok nomor 4 ini ya. Terakhir yang keempat ya, masalah itu adalah untuk menguji keistiqomahan. Cuma yang keempat ini biasanya levelnya aulia. Orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah itu tetap mendadak dikasih masalah darurat Pak untuk ngecek. Kira-kira atine iku sik ngadep nang aku apa enggak. Nek wingi iku tak kei sirup, ya sirup nikmat. Dek iku gak fokus karo sirupe, tapi fokus sama yang ngasih sirup. Maka namin nikmatin fa minallah. Apapun nikmat semua berasal dari Allah. Ilmu dari Allah, aku gak boleh sombong karo ilmu. Harta dari Allah, aku gak boleh sok-sokan dengan harta. Itu titipannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu awal-awal dikasih musibah, yang dia ingat yang ngasih musibah. Meskipun musibah ini ku loro napa mboten? Loro, tapi yang diingat siapa? Yang ngasih musibah. Contoh misalnya Pak, jenengan Pak nggih, seneng karo istri jenengan. Awayu ngomong bojone ya, terus api. Terus sampean dijewit titik ngene. Loro napa mboten? Loro. Dikuwetno Pak. Loro napa mboten? Loro. Tapi sampean niku tambah nyedek apa tambah ngado? Pak? Mulai tersenyum beliau. Kenapa orang itu dikasih musibah sakit tidak karu-karuan? Kok dia itu nggak terasa sakit? Karena yang diingat itu yang ngasih musibah, yang dicintai. Sama dengan perumpamaan tadi, nek bojone memang disenengi, jewit, dikuatno, gemes aku tambahan. Jadi gak kerasa loro. Soalnya apa? Ndelok bojone. Karena seneng karo bojone. Itu yang disebut dengan level mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya, paling cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Sudah mahabbah kepada Allah. Jadi yang dilihat bukan lagi apa? Sirup nikmat. Ya, yang dilihat bukan lagi jamu pahit musibah. Enggak dilihat itu. Yang dilihat siapa? Yang ngasih nikmat sama yang ngasih musibah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kalimat ketika dia itu dikasih sesuatu, dia tetap fokus kepada Allah. Tidak memperdulikan lagi nikmat yang besar dan tidak lagi memperdulikan sakitnya musibah. Karena hatinya sudah fokus kepada Allah Subhanahu
wa taala. Nah, itu levelnya aulia yang dapat gelar wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang gak gampang takut dan gak gampang susah dalam situasi keadaan yang naik turun di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena hatinya sudah yakin dan percaya pada pengurusan Allah di dalam kehidupannya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah untuk bisa naik level-level sampai naik pada level yang keempat yang disebut dengan innang waha qalu rabbunang wa summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Nanti itu akan dikirim malaikat khusus yang sering ke hati kita. Sehingga hati kita itu ketika ada musibah saya gampang stabil, saya gampang tenang. Soalnya ada backupan malaikat yang tatanazal. Tatanazal itu turunnya itu dek 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 dek. Banyak yang turun Pak ke hati. Ya, termasuk malaikat sakinah, malaikat yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati. Allah yang nuntun Pak, Allah yang nolong supaya kita bisa ke sana asal kita punya niat. Ya, sudah punya niat ke sana nanti akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Insyaallah itu Bu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga manfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.